Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan memberikan kita iman sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa sampai pada hari ini. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah berada pada 10 malam yang kedua, yaitu malam-malam maghfirah atau malam-malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua bagi orang-orang yang mau memohon ampunan kepada Allah tentunya. Sebagai manusia, tentu saja kita tidak luput daripada kekhilafan-kekhilafan, kesalahan-kesalahan. Maka satu pesan di dalam agama kita, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, subhanallah, Allah memanggil kita dengan penuh kasih sayang. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari ayat tadi, dengan segala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, jangan berputus asa walaupun dosa kita sebesar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ingat, kalau kesalahan kita itu seluas lautan, maka ampunan Allah itu seluas samudra. Tidak perlu kita ragukan. Satu contoh, Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam yang karena dosa-dosanya yang menumpuk, dia tidak percaya diri, dia tidak mau atau dia enggan untuk bertaubat kepada Allah. Bukan karena tidak mau, tetapi karena dia tidak yakin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menyarankan kepada sahabatnya ini, wahai sahabatku, bertaubatlah. Dia mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana aku akan bertaubat? Dosa-dosaku terlalu banyak. Nabi Ibrahim tetap meyakinkan dia, bertaubatlah sahabatku. Sebanyak-banyak apapun dosamu, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting engkau mau bertaubat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, sahabat ini tetap ragu. Maka kemudian Allah memberikan beberapa pelajaran kepadanya. Terjadilah gempa yang sangat dahsyat yang menghabiskan seluruh harta benda yang dia miliki. Lalu ketika hartanya habis, dia sempat berenung. Hati kecilnya mengatakan mungkin ini saatnya engkau bertaubat. Tetapi dia mengatakan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Maka dia membawa keluarganya mengungsi. Tetapi di tengah dia membawa keluarganya mengungsi, terjadi bencana lagi. Perahu yang dia pakai membawa seluruh keluarganya itu tenggelam, sehingga hanya dia, anaknya, dan satu anak panah saja yang tertinggal. Maka itu dia pakai bekal. Dia sampai ke tepian, lalu dia mencari bekal, yaitu dengan cara berburu. Ketika anak panah dilesatkan, dia sampai ke tepian. Lalu kemudian dia harus mencari binatang, supaya mereka bisa makan, dia harus berburu. Sampai tengah malam, tidak ada yang dia dapatkan. Lalu dia pulang. Ketika dia menemukan ada satu benda yang bergerak, lalu dia lesatkan anak panahnya, ternyata yang dipanah adalah anaknya sendiri. Anaknya pun wafat, meninggal dunia. Maka dia mengatakan, ya, aku ingin bertaubat, tetapi tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang begini banyak dan begini besarnya. Hati kecilnya mengatakan, inilah saat yang kau bertobat, tapi dia tolak. Maka dia pun berjalan. Dia bertemu dengan satu pasukan kerajaan yang sedang mencari orang yang membunuh seseorang di kerajaan itu. Karena dia melihat tangannya berlumuran darah, maka pasukan kerajaan meyakini dialah pembunuh itu. Akhirnya tangannya dipotong, kakinya dipotong, maka jadilah tangan dan kakinya ini buntung. Dalam kondisi seperti inilah kemudian muncul titik balik dalam dirinya,
Dia mengatakan mungkin inilah saatnya saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tertatih-tatih dia berusaha menemui Nabi Ibrahim, yang kemudian dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, apa yang terjadi pada dirimu? Lalu dia menceritakan semuanya. Ibrahim mengatakan, bertaubatlah. Dia kemudian, sahabat Nabi Ibrahim ini menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Allah, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mungkin sekarang saatnya saya bertaubat. Dia tidur dan menangis di pangkuan Nabi Ibrahim, sampai akhirnya kemudian dia tertidur. Dan qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku atas dirinya. Setelah dia bertaubat, lalu dia tertidur di pangkuan Nabi Ibrahim, dia kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sahabat Nabi Ibrahim yang begitu banyak dosanya ini ternyata diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita berputus asa sekali lagi. Ini di malam 10 yang kedua di bulan suci Ramadan ini, marilah kita terus mengucapkan kalimat-kalimat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, supaya benar-benar ketika Idul Fitri tiba nanti, kita benar-benar tergolong ke dalam hamba Allah yang bersih, yang fitrah, yaitu yang kembali kepada asal, tidak memiliki dosa terhadap Allah ataupun terhadap sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, marilah kita ikhtiarkan sekali lagi doa-doa kita di bulan suci Ramadan ini. Di antara yang diajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mari kalimat ini kita ulang terus menerus, dengan harapan mudah-mudahan kita suatu saat nanti ketika kita kembali kepada Allah, maka kita tergolong ke dalam orang-orang yang sudah terampuni dosa-dosa kita dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Selamat untuk terus melanjutkan ibadah puasa kita sampai tuntas nanti. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Wallahul muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.